Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan ukuran letak. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas ukuran letak pada data tunggal yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas hal yang sama, yaitu kuartil, desil maupun persentil, tetapi pada data bergolong. Untuk yang pertama, terkait dengan rumus ukuran letak data bergolong. Jadi pada intinya untuk menentukan kuartil, desil maupun persentil itu caranya sama, caranya hampir sama antara data bergolong dan data tunggal. Yaitu yang pertama adalah kita harus mengurutkan data terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil menuju yang terbesar atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan letaknya dulu, letak dari kuartil, persentil maupun desil. Barulah selanjutnya kita mencari nilai dari kuartil, desil maupun persentil berdasarkan letak yang telah diketahui. Seperti itu. Jadi langsung saja untuk yang pertama terkait dengan letak dari kuartil. Rumusnya adalah QI sama dengan I per 4 dikali dengan N. Selanjutnya, kalau desil, DI sama dengan I per 10 dikali dengan N. Kalau persentil, DI sama dengan I dibagi 100 per N. Nah, dari sini bisa mahasiswa lihat bahwasannya terkait dengan letak dari kuartil, desil maupun persentil itu rumusnya mirip-mirip, tetapi yang membedakan hanya bagian penyebutnya saja. Kalau kuartil itu dibagi 4, kalau desil itu dibagi 10, kalau persentil itu dibagi 100. Seperti itu ya. Jadi setelah mahasiswa mengetahui letak dari masing-masing baik itu kuartil, desil maupun persentil, barulah dari letak itu kita menentukan nilainya. Yang pertama untuk kuartil rumusnya adalah QI sama dengan B ditambah P dikali I per 4N dikurangi F dibagi FI. Sedangkan untuk DI sama dengan B ditambah P dalam kurung atau dikali I per 10 N dikurangi F dibagi dengan FD. Sedangkan untuk PI sama dengan B ditambah P dikali I per 100 N dikurangi F dibagi FE. Nah, dari ketiga rumus tersebut, tampak jelas bahwasannya yang membedakan itu hanyalah penyebutnya saja, pembaginya saja. Karena menyesuaikan letak dari desil, persentil maupun kuartilnya. Nah, selain itu, untuk bagian penyebut yang bawah, untuk FQ, FD, ataupun FP, itu hanyalah sebagai perlambangan saja. Tapi konsepnya sama. Kalau Q itu berarti kuartil, D itu desil, dan P adalah persentil. Nah, sedangkan untuk keterangannya, KI sama dengan kuartil ke I, di mana I itu berjalan dari 1 sampai 3. N itu menyatakan banyak nilai atau banyak data. B itu adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. P itu adalah panjang interval kelas. Untuk F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Sedangkan FI itu adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Selanjutnya untuk keterangan dari rumus desil. DI itu menyatakan desil ke I, di mana I itu berjalan mulai dari 1 sampai dengan 9. B itu adalah tepi bawah kelas desil ke I. F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, sedangkan FD itu adalah frekuensi kelas desil ke I. Dan yang terakhir, untuk PI itu sama dengan persentil ke I, di mana I itu berjalan dari 1 sampai dengan 99. B itu adalah tepi bawah kelas persentil ke I,
F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I, dan yang terakhir adalah FE adalah frekuensi kelas persentil ke I. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwasannya baik itu letak maupun nilai dari kuartil, persentil, dan desil itu mirip-mirip. Yang membedakan hanya penyebutnya saja, seperti itu. Nah, selanjutnya agar lebih mudah dalam memahami, marilah kita mencoba menerapkan rumus-rumus yang telah kita bahas di awal tadi pada contoh soal. Nah, dari sini diketahui tingkat kecerdasan dari 50 siswa tampak seperti pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel distribusi frekuensi dengan interval kelas. Yang pertama itu adalah 80 sampai dengan 89. Interval kelas yang kedua itu 90 sampai dengan 99. Interval kelas ketiga itu adalah 100 sampai dengan 109. Interval kelas keempat itu adalah 110 sampai dengan 119. Untuk interval kelas kelima adalah 120 sampai dengan 129. Interval kelas ke-6 itu adalah 130 sampai dengan 139, dan interval kelas yang terakhir itu adalah 140 sampai dengan 149, di mana untuk setiap interval kelas sudah terdapat frekuensinya, yaitu 2, 6, 10, 14, 9, 7, dan 2. Sehingga ketika kita total, untuk total frekuensinya adalah 50. Nah, berdasarkan tabel tersebut, kita diminta untuk mencari nilai dari Q1, kemudian Q2, kemudian D3, kemudian D9, P11, dan P45. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya untuk mempermudah kita eh, dalam menyelesaikan kuartil, desil maupun persentil, maka lebih mudahnya kita harus membuat terlebih dahulu terkait dengan tabel kerja. Nah, dari sini dapat mahasiswa lihat yang ditambahkan hanyalah frekuensi kumulatif. Mengapa yang ditambahkan hanya frekuensi kumulatif saja? Karena ada penerapan dari rumus desil, persentil maupun kuartil data bergolong yang membutuhkan informasi lebih lanjut itu kan terkait dengan frekuensi kumulatif. Kalau pada rumus awal tadi kan ada frekuensi kumulatif kelas sebelum kuartil, kelas sebelum desil, ataupun kelas sebelum persentil. Maka dari itu kita membutuhkan untuk kolom dari frekuensi kumulatif. Nah, dari sini dapat mahasiswa lihat bahwasanya untuk frekuensi kumulatif interval kelas yang pertama adalah 2, kelas yang kedua itu adalah 8. 8 itu berarti diperoleh dari 2 ditambah dengan 6. Selanjutnya 18 itu berarti diperoleh dari 10 ditambah dengan 8. Kemudian 32 itu diperoleh dari 18 ditambah dengan 14. Kemudian 41 itu diperoleh dari 32 ditambah dengan 9. Kemudian 48 diperoleh dari 41 ditambah dengan 7. Dan yang terakhir adalah 50 diperoleh dari 48 ditambah dengan 2. Nah, setelah kita menentukan tabel kerjanya, barulah kita tinggal mensubstitusi nilai-nilai yang diketahui dari tabel tersebut ke soal ataupun ke rumus dari kuartil, desil maupun persentil. Nah, selanjutnya untuk yang A, letak dari Q1. Karena I-nya 1, maka rumusnya
I per 4 dikali dengan N, I-nya diganti dengan 1 per 4 dikali N-nya 50, sehingga diperoleh 1 per 4 dikali 50, jawabannya adalah 12,5. Nah, dapat mahasiswa lihat pada tabel kerja sebelumnya bahwasannya untuk letak dari 12,5 itu ada pada interval kelas 100 sampai 109. Nah, sehingga setelah kita peroleh itu, tinggal kita substitusikan info-info yang kita peroleh ke rumus dari kuartil, yaitu B ditambah P dalam kurung I per 4 N dikurangi F dibagi FI. Di mana untuk B itu adalah tepi bawah kelas kuartil, karena interval kelasnya itu adalah 100 sampai dengan 109, maka tepi bawahnya adalah 100 dikurangi 0,5, sehingga diperoleh 99,5. Ditambah dengan P. P itu adalah panjang kelas. Jadi panjang kelas itu cara termudahnya adalah selisih dari batas bawah maupun batas atas kelas sesudahnya dan kelas sebelumnya. Misal, untuk di awal tadi, intervalnya kan ada yang 80 sampai dengan 89, ada yang 90 sampai dengan 99, ada yang 100 sampai dengan 109, begitu seterusnya. Dengan untuk panjang kelasnya tinggal kita cari melalui selisih dari batas bawah kelas sesudahnya dikurangi kelas sebelumnya, atau batas atas kelas sesudahnya dikurangi batas atas kelas sebelumnya, sehingga diperoleh untuk P-nya itu adalah misal 100 dikurangi 90 sama dengan 10, atau bisa juga misalnya 99 dikurangi 89 sama dengan 10 juga. Nah, dari sini perlu saya sampaikan bahwasanya pengurangannya itu adalah harus interval kelas yang berurutan. Jadi harus berurutan, tidak boleh kelas yang lompat. Nah, setelah itu I per 4, I-nya itu 1 dibagi 4, N-nya itu 50 dikurangi F. F besar di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, itu bisa mahasiswa lihat pada slide sebelumnya, yaitu diketahui jawabannya 8. Dibagi dengan FI. FI itu adalah frekuensi dari kelas kuartilnya. Setelah itu tinggal kita operasikan, kita komputasi nilai-nilai dari yang telah kita ketahui ini, sehingga hasil akhirnya adalah 104. Nah, begitu seterusnya untuk yang B dan C. Nah, di sini perlu saya garis bawahi, kalau untuk yang C, di sini adalah desil. Jadi harus berhati-hati bahwasanya untuk penyebutnya itu adalah dibagi dengan 10 ya, bukan dibagi dengan 4. Jadi caranya itu sama dengan yang A, B, tapi bedanya dia untuk yang C itu dibaginya dengan 10 karena dia merupakan desil. Selanjutnya, untuk yang D, E, dan F ini juga sama caranya dengan yang A, B, C, cuma bedanya perlu diperhatikan adalah pada bagian E dan F. Jadi kalau untuk E dan F, karena yang diminta adalah persentil, maka penyebutnya adalah dibagi dengan 100. Ini yang perlu mahasiswa benar-benar teliti ya. Jadi selebihnya sama, rumusnya sama, caranya sama, baik itu antara kuartil, desil maupun persentil. Yang membedakan di sini hanya penyebutnya atau pembaginya saja. Jadi selanjutnya bisa mahasiswa pelajari sendiri terkait dengan penyelesaian pada poin D, E, dan F. Dan yang terakhir, setelah mahasiswa itu mengerti terkait dengan rumusnya, telah menerapkan pada contoh soal, nah di sini terdapat soal latihan, di mana fungsi dari soal latihan ini adalah untuk membantu mahasiswa agar lebih memahami dari materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, di sini jelas bahwa diketahui tinggi badan sekelompok siswa tampak seperti pada tabel berikut. Nah, di sini ada beberapa interval kelas
Untuk interval kelas yang pertama, itu tinggi badannya 140 sampai dengan 144. Interval kelas yang kedua, itu 145 sampai dengan 149. Interval kelas yang ketiga, itu adalah 150 sampai dengan 154. Interval kelas yang keempat, itu adalah 155 sampai dengan 159. Interval kelas yang kelima, 160 sampai dengan 164. Dan interval kelas yang terakhir itu adalah 165 sampai dengan 169. Nah, dari sini tampak jelas bahwa untuk interval kelasnya ada 6. Sedangkan untuk frekuensinya, frekuensi totalnya adalah 43. Nah, berdasarkan tabel, nanti mahasiswa diminta untuk mencari nilai dari Q2, Q3, D5, D8, P31, dan P83. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.